Di pagi yang hening, ku mulai langkah ini dengan tekad membara, bawa ilmu berarti. Di depan papan putih, murid-murid menanti, membuka dunia baru, teknologi beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novia LPG. Kali ini kita akan membuat game interaktif dengan memanfaatkan visual coding dari Assembler Edu ya. Seperti biasa kita masuk ke edu.assemblerworld.com dan kita masuk ke sini ya, pilih editor. Kemudian kita akan siap untuk membuat sebuah game permainan yang dibalut dengan sebuah pembelajaran begitu. Jadi caranya seperti biasa kita mulai dari proyek baru, kita pilih yang the full editor ya. Silakan pilih the full editor dan kita biasanya akan diarahkan ke studioassemblerworld.com atau editor.assemblerworld ya, sama saja ya. Nah, seperti ini kita tunggu sebentar. Saran untuk penggunaan ini kita gunakan mouse ya agar lebih mudah dalam mengatur tata letak dari 3D yang kita masukkan. Nah, di sini pertama kita akan memasukkan aset 3D yaitu karakter pemain yang kita akan masukkan ya. Karena karakter pemainnya itu memiliki animasi, saya akan masukkan animasinya, checklist animasinya di sini agar lebih cepat ya, karena ada sedikit nih yang memiliki animasi di sini. Kita akan pilih yang game element ya. Nah, di game element ini ada 4, kemudian kita pilih yang Gori Player 2 aja deh. Nah, seperti ini. Di Gori Player 2 ini ada banyak sebenarnya ya. Animasinya ada attack, kemudian ada climb, kemudian kita cari yang versi cool saja dulu ya. Yang pertama kita klik versi cool seperti ini. Kita masukkan ke dalam scene yang telah kita sediakan. Oke, ini sudah berhasil. Nah, karena nanti Gori Player ini akan kita minta untuk berjalan mengarah ke sana ya, ke arah sana, maka ini kita akan putar balik ya di edit transform di sini. Silakan edit transformnya diaktifkan dan rotasinya kita ubah menjadi 180 ya. Seperti ini. Di bagian yang Y ya, kita coba di bagian Y 180 sehingga dia membalik arah begini ya. Kalau sudah seperti ini, seperti biasa kita move, kita geser ya, seperti ini. Nah, kita kecilin dikit ya biar tidak terlalu besar. Nah, seperti ini karakternya. Ini sudah jadi nih karakternya untuk sebagai orang yang akan berpetualang nanti. Kemudian kita membutuhkan sebuah alas ya ataupun jalan. Kita gunakan wall saja di sini. Kita kembalikan di 3D-nya. Dan kita search aja biar cepat ya. Kita search, kita cari wall gitu ya. Kita cari wall seperti ini, dinding. Nah, kita akan memilih dinding yang bagian sebelah ini ya. Oke, di sini ada banyak pilihan. Saya akan coba dengan yang warna ini deh ya, yang seperti kayu. Nah, ini wallnya sudah jadi. Karena ini berbentuk dinding, maka edit transformnya kita ubah ya. Kemungkinan Z-nya. Coba kita ubah Z-nya menjadi 90. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah jadi menjadi sebuah jalan gitu ya. Coba kalau ini kita buat menjadi angka 3 di bagian scale-nya. Nah, ini jadi panjang. Berarti ini butuh 6 lah ya. Seperti ini, 6 untuk bisa menjadi sebuah jalan. Kemudian Y-nya kita tambah menjadi 2 agar sedikit lebar dan ini kita ubah menjadi 0,5 saja biar tipis, tidak perlu tebal-tebal ya. Turunkan sedikit agar tampak Gori playernya ini tidak tenggelam gitu ya kakinya. Kita mundurin sedikit. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Nah, kita aktifkan dulu ini ya, set kameranya ya di sini. Kita klik yang di bagian scene titik 2 seperti ini, klik saja, kemudian kita aktifkan set kameranya
agar nanti tampilan ketika viewer ingin melihat nanti tampilannya seperti ini. Kita butuh teks 3D ya dengan tulisan Start Game untuk memulai. Silakan teman-teman tuliskan Start Game di bagian teksnya. Kemudian pilih font yang diinginkan. Saya coba pilih Musteret. Kemudian warnanya warna merah ya, misal seperti ini. Kita apply dan jangan lupa di place. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita scale, kita kecilin sedikit dan kita rotasi agar dia bisa nampak kelihatan memulai gamenya ya. Nah, seperti ini sudah jadi. Ini kita jadikan sebagai intro dari game kita ya. Nah, agar ini bisa menjadi intro, kita tambahkan ya di bagian sebelah sini di titik 2 di scene. Kita duplikat saja Bapak Ibu ya atau teman-teman ya. Nah, di scene kedua ini kita tidak membutuhkan start game ini. Maka start game ini kita bisa delete ya dengan menekan tombol more kemudian delete atau pilih backspace. Jadi ini adalah scene 1 di mana ada tulisan start game, kemudian di sini ada scene 2 ya. Scene 2. Nah, kenapa kita memilih ada scene 1 dan scene 2? Nah, di sini kita akan memulai visual codingnya. Ketika nanti tulisan start game ini diklik, maka akan berpindah ke sini ya, ke scene 2 sehingga kita baru memulai petualangannya begitu di sini. Kita akan masukkan visual coding di scene 1, teman-teman ya. Di scene 1 ini kita di sini bagian visual codingnya di pojok kanan bawah yang bertanda petir ini silahkan diklik. Maka kita akan punya tampilan event, condition, state, dan lain-lain ini. Ini saya geser sedikit biar tidak mengganggu dan ini saya lebarkan. Nah, untuk memulai sebuah visual coding, kita membutuhkan yang namanya event ya. Silakan diklik eventnya. Berhubung tadi saya ingin mengklik start game, maka saya pilih yang when is click ya. Kita klik saja ini. Kemudian apa yang ingin diklik? When is click yaitu start game. Jadi ketika tulisan start game-nya diklik, maka akan seperti apa? Maka akan berpindah scene atau berpindah halaman. Di mana letak untuk bisa berpindah halaman? Yaitu di bagian state yang berwarna merah. Silakan klik state. Kemudian kita pilih yang nomor 4 ya di bagian switch scene. Nah, seperti ini. Jangan lupa dirubah tujuannya switch scene to scene 2 ya, seperti ini. Jadi nanti ketika kita play, ketika kita preview seperti ini, kita coba lihat tampilan dari intro beserta lanjutan dari permainan kita atau game interaktif yang kita buat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah scene 1 dan di sampingnya scene 2. Jadi tadi visual coding yang kita buat, ketika kita mengklik start game, maka otomatis akan berpindah ke scene 2 begitu ya. Baru kita di scene 2-nya ini, di bagian scene 2 kita atur agar nanti kita bisa memasukkan game dan juga game permainan dan juga pembelajaran-pembelajaran yang kita masukkan. Kita membutuhkan di sini benda ya, yaitu berbentuk koin ataupun uang untuk bisa menarik minat siswa untuk bisa berpetualang begitu ya. Maka kita cari 3D dulu, 3D-nya kita buang, kita tuliskan uang gitu ya, ataupun dolar boleh. Kita pilih yang ini ya. Saya pilih yang ini atau koin ini deh. Ya, kita pilih yang koin warna ini. Kira-kira yang mana nih yang unik? Yang ini aja dulu ya, kita coba ya. Nah, seperti ini. Koinnya ini kita geserkan. Kira-kira koinnya ini agar bisa ini sejajar dengan mata dari Gori Player ya. Ini agar terlihat lebih keren gitu ya. Kita pilih koinnya. Koin ini. Kita tulis koinnya ini koin 1 ya. Seperti itu agar tidak tertukar. Kemudian kita bisa duplikat. Nah, duplikat seperti ini dan ganti namanya menjadi koin 2.
jangan lupa di apply ya. Koin 2 ini kita geser, kita majukan sedikit begini. Jadi nanti ada dua koin yang akan dicari begitu ya. Ada koin pertama dan ada koin kedua. Tentu koin pertama dan koin kedua nanti memiliki fungsi masing-masing. Setelah ini kita membutuhkan, misal seperti ini, saya akan set kamera dulu deh ya, biar biar enak. Kita clear dan set kamera ulang. Berarti nanti ketika viewer akan melihat bentuknya nanti seperti ini. Kita membutuhkan scoring ya, ataupun penjumlahan skor nanti di sini, sehingga kelihatan ketika anak menyentuh koin ini dan menjawab jawaban benar, maka skornya akan kita tambahkan begitu. Maka kita butuh teks 3D lagi. Silakan ditulis skor seperti ini. Misal skor titik 2 gitu ya. Kemudian fontnya masih sama, saya pilih Monster Black. Kemudian ini kita buat warnanya biru. Apply dan place ya. Nah, ini seperti ini. Kalau memang skornya terlalu besar, silahkan di scale dan dikecilkan ya. Kemudian boleh di rotate sedikit. Kita move ya agar ini ada di ujung sana. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Jadi skornya ini ada di ujung, jadi langsung terlihat. Naikin sedikit. Kemudian ini kita more, kemudian duplikat. Nah, seperti ini. Untuk namanya kita rubah menjadi 0 agar nanti tidak tertukar ya. Kita apply, jangan lupa namanya. Kemudian text propertiesnya yang tadinya skor titik 2 kita ubah menjadi angka 0. Begini ya. Kita apply, jangan lupa. Ini mungkin kalau misalnya kurang besar kita besarkan, atau kalau warnanya kurang sesuai, misalnya mau kita ubah menjadi warna merah, silahkan diubah warna merah. Di apply, jangan lupa ya. Ini tujuannya untuk membedakan antara tulisan skor dan juga angkanya nanti di sini. Begitu. Nah, ini sudah jadi, teman-teman ya. Kita sudah punya dua scene dan di bagian scene sini kita sudah punya koin dan skornya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat coding dari permainan ini. Coding yang pertama, mungkin sebelum kita masukkan coding, kita masukkan image dulu ya. Image-nya ini kita akan upload ya, kita akan impor dari yang saya desain sendiri, karena mungkin di assembler ini belum ada yang sesuai dengan yang saya inginkan ya. Jadi ini saya akan coba impor dari data yang saya miliki. Nanti kalau misal teman-teman membutuhkan aset ini, nanti silakan download saja ya, download di nanti linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Saya pilih yang atas, kita open dulu, kita impor. Nah, seperti ini. Kira-kira bagusnya di sebelah kanan ya untuk ini. Kita kecilin sedikit, atau di sebelah kiri deh nanti ya. Kita ganti di sebelah kiri biar lebih enak mengaturnya di sini. Kemudian jangan lupa diganti namanya atas ya, untuk tombol atas, karena kalau image itu atau gambar ini akan nama name-nya adalah image semua, jadi harus diganti ya dengan tulisan atas. Kalau misalnya memang bagiannya bawah, silakan di bagian bawah. Mungkin ini kita coba atur agar nanti user mudah dalam menggunakannya. Boleh kita ubah ini menjadi 90 mungkin ya. Kita coba ya, agar nanti tampilannya lebih enak dilihat. Oh, ternyata ini bukan. Kalau Z, kita coba di bagian Z, apakah bisa? Oh, ternyata salah. Berarti yang X ya. Nah, X-nya ini kita ubah menjadi 90 nih ya. Oke, ini kita buat 0. Nah, arahnya ke sini ya. Oke, kita kecilin sedikit. Naikin sedikit biar tampil. Oh, ini letaknya kurang ke bawah ya. Kita atur dulu ya, biar nanti letaknya pas begitu. Nah, kurang lebih seperti ini.
Oke, ini kurang besar ya, sepertinya kita besar sedikit. Seperti itu. Untuk posisi Z-nya kita buat 9,5 biar nanti nggak susah ya. Ubah 9,5 ya. 9,5. Kemudian Y-nya 0,5. Kalau 0,5 ini ketinggian atau tidak? Ketinggian ya. Berarti 0,05. 0,05. Seperti ini. Kita rasa cukup. Berarti ini kita ganti ya, namanya jangan atas. Berarti ini kita ganti dengan bawah begitu ya. Nah, ini kita klik, kemudian bawah ini kita klik, kita duplikat aja biar cepet ya. Duplikat, kemudian ininya kita ganti menjadi tulisannya atas. Ini untuk navigasinya ya. Untuk X-nya kita buat jadi 180. Biarkan 90 berarti ya. Sambil kita coba-coba teman-teman ya. Kemudian mirrornya kita ubah menjadi Y mungkin. Nah, seperti itu. Di mirror saja biar lebih cepat. Nah, ini kita geser sedikit. Oke, ini untuk navigasinya ya, biar nanti kelihatan. Kemudian ini atas ini kita duplikat lagi. Duplikat. Jangan lupa dikasih nama kiri misalnya. Kiri kita apply. Kemudian bisa kita rotate ya, kita rotasi. Seperti ini biar lebih mudah mungkin kita rotasi. Seperti ini biar lebih mudah mungkin. Kira-kira ini berarti Y-nya yang berubah ya, 90 di bagian sini. Kita bisa atur biar nanti navigasinya ini bisa lebih bagus. Kemudian kita duplicate lagi. Dan jangan lupa ini dikasih nama kanan gitu ya. Kanan. Oh, sebentar. Kanan. Seperti ini kita apply. Dan ini kita mirrorkan ya. Mirror boleh mirror seperti ini. Mirror Y aja deh biar lebih cepat ya. Nah, ini navigasinya kita sudah jadi, teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan navigasi ini nanti. Tampilannya nanti apakah seperti ini sudah pas? Kalau sudah pas kita coba clear kamera dan set kamera ulang. Nah, di sini baru kita akan memanfaatkan visual codingnya ya. Kita buka visual codingnya, ini kita geser sedikit, kecilin boleh lah ya. Nah, di event nanti kita pertama pilih event, kemudian kita pilih yang when scene start ya. When scene start, ketika scene memulai, ya di scene 2 ini mulai, maka apa yang akan terjadi? Saya ingin agar animasi dari Gory Player ini akan berubah dari dia cool menjadi lari ya. Jadi saya pilih di bagian state, yaitu Sweet Animation. Pilih Sweet Animation, siapa yang akan Sweet Animation-nya yaitu Gory Player 2 atau karakter yang kita pilih tadi ya. Animasi yang akan berubah dari cool tadi menjadi run ya, menjadi run seperti ini. Dan resetnya kita, speednya kita buat 0 saja, nggak usah di 0,1 lah ya. 0,5 biar agak lumayan. Kalau kita ingin lihat di sini ada tombol play di sini coba. Nah, seperti ini. Jadi larinya agak lambat ya, berarti kita buat 1 aja biar agak bagus seperti itu. Kita coba play ulang. Kita geser sedikit seperti ini. Kita coba play. Nah, jadi agak lebih cepat gitu ya dengan speednya 1. Ini sudah ketika scene start-nya sudah mulai, ketika scene ini dimulai maka Gory Player akan otomatis Sweet Animation menjadi berlari dari sekedar dia hanya berdiri tadi ya, menjadi berlari. Ini Sweet Animation hanya diperuntukkan bagi aset-aset 3D yang memiliki animasi ya. Kemudian kita selanjutnya akan membuat navigasi di sini. Tombol-tombol navigasinya sudah kita sediakan sehingga nanti peserta didik atau siswa nanti tinggal mengklik-klik navigasi di sini ya. Oke, kita buat event, kemudian when is click saja.
Jadi ketika diklik tombol atas begitu ya, tombol atas, maka si Gory Player-nya ini akan berjalan ke arah ke atas gitu, maksudnya menuju ke sini gitu ya, ke depan gitu ya. Kita akan pilih yang bagian motion, kemudian pilih move seperti ini. Nah, shelf-nya ini kita ganti menjadi Gory Player. Dan dia akan forward sebanyak 3 unit ya dalam 2 detik misalnya seperti itu. Nah, ini bisa diatur disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu atau teman-teman semua ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba lihat previewnya. Kita cek dulu apakah visual codingnya berhasil atau tidak. Oke, ini sudah jadi. Kita klik start game, kemudian berpindah ke scene 2 dan otomatis ini Gory Player-nya akan langsung lari. Ketika kita klik ini ya, yang tanda panah ke atas, dia akan maju gitu ya. Klik tanda panah ini, dia akan maju. Nah, berarti kita membutuhkan tinggal yang ke kanan, ke belakang, dan ke kirinya ya. Kita akan tambahkan visual coding navigasi yang sama. Caranya cukup mudah, kita klik kanan saja ini, kemudian duplikat saja biar lebih cepat seperti ini. Kemudian duplikat lagi. Kita buat agak rapih ya, begitu biar nanti ketika ingin mengganti lebih mudah. Kalau tadi sudah ke atas berarti ini kita ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti dia Gory Player-nya kita buat backward ya, ke belakang. Kemudian kalau dia ke kanan, kita pilih yang right ya. Kemudian kalau dia pilih yang kiri, maka si Gory Player-nya akan ke left atau ke kiri. Nah, ini untuk navigasi ini sudah selesai, teman-teman. Oke, ini navigasinya sudah jadi, kita tinggal menambahkan coding yang lainnya ya. Kita coba tambahkan coding lain, yaitu bagaimana nanti ketika si Gory Player ini menyentuh koin, apakah yang akan terjadi gitu ya. Jadi karena perintahnya adalah Gory Player menyentuh koin, maka event yang kita gunakan adalah touching, yaitu when touching ya. Kita pilih when touching. Nah, ketika Gory Player mentouch, ini kita ganti ya menjadi koin 1. Ketika nanti Gory Player menyentuh koin 1, apa yang akan terjadi? Yang pertama terjadi adalah si koinnya menghilang, misalnya begitu ya. Jadi kita pilih state, yaitu set visibility. Pilih yang set visibility dan diganti shelf-nya menjadi koin. Jadi si koinnya akan langsung menghilang. Kemudian true-nya kita ganti menjadi false. Jadi kalau true itu untuk muncul ya, kalau false itu untuk menghilang. Dan menghilangnya dalam durasi 0 detik misalnya begitu ya. Jadi dalam durasi 0 detik si koinnya akan langsung menghilang. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan suara juga ya. Kita akan masukkan suara nanti. Jadi ketika koinnya menghilang akan ada suara misalnya seperti itu. Kemudian kita akan juga nantinya akan memberikan pertanyaan dan kemudian skornya bertambah. Nah, untuk memenuhi itu kita akan menambahkan variabel dulu. Silakan create variabelnya, yaitu ke variabel skor ya. Kebetulan ini namanya skor, jadi kita buat skor yaitu number ya. Karena skornya nanti berupa number. Kita create, maka nanti di sini otomatis di bagian variabel itu akan ada variabel skor ya. Nah, sebelum ke sini saya ingin menambahkan sound-nya dulu ya. Kita pilih di sini audio. Nah, sebenarnya teman-teman bisa memasukkan audio sendiri ya, yang punya teman-teman yang hasil download ataupun sejenisnya silahkan dimasukkan ke dalam assembler, tapi memang untuk upload video file ini harus dengan akun pro ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin berlangganan akun pro, silakan berlangganan dengan saya, nanti akan dicantumkan di akhir video ini ya, belangko ataupun brosur dari pembelian dengan distributor resmi. Nah, langsung saja kita kembali. Maka di sini akan disediakan beberapa
suara-suara yang sudah musik yang sudah dimiliki oleh assembler, contohnya yang akan saya gunakan adalah jam ini. Kalau kita play, suaranya akan seperti itu. Kita akan use ya, kita akan gunakan. Nah, di sini, jam ini volumenya bisa diatur ya, kemudian di sini ada 2 tipe. Yang pertama adalah background musik. Background musik ini digunakan untuk, ketika kita memang memasukkan musik di dalamnya, tapi kali ini kita akan gunakan SVX ya. Untuk loopingnya biarkan saja, tidak usah diaktifkan, maka kita place. Kita tunggu si, musik ini akan masuk ke scene yang kita buat. Oke, biasanya dia tampilannya ada di atas nih teman-teman ya, ada sudah masuk. Tapi jangan khawatir ini tidak terlihat ketika di preview, jadi tidak masalah, biarkan saja di situ. Kita kembali ke coding kita tadi ya. Nah, di sini di coding yang kita miliki ini untuk ininya kita hapus saja. Nah, kita naikkan, kita rapikan. Karena tadi kita ingin audio dari jam tadi muncul ketika koin menyentuh, maka kita pilih state, kemudian pilih set media ya, set media. Kebetulan ini karena medianya baru ada jam, jadi otomatis ke jam. Loopnya nggak usah ya. Kemudian di sini kita pilih yang playing ya. Bisa pause atau stop, tapi kali ini kita membutuhkan yang play. Oke, sudah seperti ini. Maka selanjutnya kita akan memasukkan pertanyaan pembelajarannya dengan menggunakan state. Ya, di bagian state ini kita pilih yang from the user with question. Kita masukkan ya. Jadi ini fungsinya teman-teman, kita akan membuat sebuah pertanyaan begitu ya, yang berkaitan dengan pembelajaran sehingga nanti, game interaktif yang kita buat ini tidak hanya sekedar bermain, tapi nanti tetap ada pembelajaran di dalamnya, begitu. Jadi, kita bisa masukkan question di sini, misal saya contohkan dengan pelajaran matematika, misal 4 ditambah 2 begitu ya, sama dengan titik-titik, misal seperti itu ya. Jawabannya nanti karena ini matematika dan berhubungan dengan angka, maka kita pilih, number ya, kemudian answer-nya nanti akan menjadi answer one. Jawabannya harus sesuai dengan answer one. Bagaimana settingnya? Kita gunakan condition ya, condition yang bagian atas yang if do. Silakan masukkan condition yang if do. Nah, di bagian itemnya ini kita ganti menjadi answer one, artinya jawaban ini harus sesuai dengan ini, begitu ya. Kalau kita di sini pilihnya variabel, maka di sini pun harus diganti menjadi variabel, begitu ya. Tapi pada kondisi ini saya contohkan dengan answer saja ya. Nah, jawabannya nanti untuk, menjawab jawaban benar dari pertanyaan ini, kan 4 ditambah 2 itu 6 ya, maka di sini harus kita ganti dengan angka 6, yaitu jawaban yang benar ya, jawaban yang sesuai. Nah, kemudian, ketika nanti siswa menjawab angka 6 atau menjawab dengan benar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah skornya akan bertambah. Misal nanti bertambah 10, bertambah 25, atau bertambah 50, misal disesuaikan ya itu ya. Maka kita harus men-setting agar otomatis nanti, angka 0 di sini itu akan berubah secara otomatis sesuai dengan jawaban-jawaban pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Caranya yaitu kita pilih variabel, silakan pilih set dulu ya, setting dulu, set item, masukkan di sini, dan itemnya kita ganti menjadi skor ya, tadi yang variabel yang kita ubah ya, kita buat ya. Yaitu skor. Skornya berapa? Misal skornya kita ganti menjadi 50, satu pertanyaan bernilai 50 misalnya begitu ya. Skornya ini harus dari 0 ya, mohon maaf, kita mulai dari 0, settingnya dari 0 begitu ya maksudnya. Nah baru setelah itu kita pilih variabel kembali dan change item. Nah seperti ini. Kembali itemnya kita ganti dengan skor, barulah di sini kan ada angka 1 ya, angka satunya ini kita ganti menjadi angka, skor yang kita inginkan dengan cara memilih operator dan masukkan yang berupa angka ya, pilih yang berupa angka dan tempelkan di sini. Sesuaikan nilai dari pertanyaan ini berapa, misal saya contohkan
nilainya adalah 50. Jadi kita masukkan 50. Nah, ini baru settingan ketika dia menjawab nilai benar, tapi belum merubah angka di sini. Maka untuk merubah angka 0 ini otomatis sesuai dengan keinginan kita membutuhkan state yang bagian update text ya. Kita kita masukkan. Jadi nanti ketika siswa menjawab 6 dan jawabannya benar akan bertambah nilainya menjadi 50 atau skornya menjadi 50. Nah, kemudian, akan update teks 0 ini ya, yang 0 ya yang kita akan update bukan yang skornya. Maka di sini kita akan ganti menjadi 0 ya, tulisan 0 ini akan kita update dengan yang teksnya ini kita buang, kita delete, hapus, kita ganti dengan skor ya. Seperti ini. Cari di bagian variabel. Gantikan dengan skor. Jadi, berapapun nanti perubahan skor di sini, otomatis update teksnya akan menyesuaikan. Begitu ya. Nah, ini sudah jadi ya. Untuk pertanyaannya, kita akan coba preview dulu. Kita akan preview dan kita akan cek dulu ya, bagaimana navigasinya bisa berfungsi, sekaligus nanti update teksnya juga akan berfungsi, begitu. Ini tadi kita baru setting untuk jawaban yang benar. Nanti setelah ini baru kita akan setting dengan jawaban yang salah. Oke, ini tampilan awal kita klik start game. Nah, otomatis akan berubah ke scene kedua. Di sini kita ingin maju, kemudian kanan dikit, maju lagi, kanan, ke kiri kelewatan, kita maju seperti ini. Nah, oke. Nah, ini apakah sudah menyentuh atau belum? Ternyata ketika dia menyentuh itu tidak terjadi touching-nya tidak berfungsi ya. Apa yang salah di sini kita kembalikan. Maka kita kembali ke sini, teman-teman ya. Ada satu hal pengaturan dalam sistem visual coding di assembler bagian touching ya. Jadi kita perlu memperhatikan ini. Silakan klik GUI player-nya ya, si GUI player-nya diklik, kemudian kita fokuskan di bagian paling bawah sini, di Adjust Basic Collider ya. Silahkan diklik Adjust Basic Collider, jadi setiap 3D text itu akan memiliki yang namanya collider seperti ini teman-teman ya. Yang warna kuning-kuning seperti ini collider. Jadi ini perlu kita arahkan. Jadi ketika ada visual coding tentang touching, maka yang akan menyentuh adalah collider-nya, begitu ya. Maka ini perlu kita atur, kita besarkan sedikit dengan scale, seperti ini misal. Kita naikkan, kita geser ke atas. Nah, kalau sudah jangan lupa di-apply ya. Begitupun untuk koin, kita cek collider koinnya ini. Collider koinnya ini apakah sudah sesuai dengan, nah sudah sesuai ya, karena ini sepertinya kurang naik dikit saja. Nah, begini. Begitupun yang bagian koin 2 kita setting dulu collider-nya sehingga nanti dapat menyentuh dengan tepat ya. Naikkan sedikit. Oke, ini sudah jadi, kita kembali ke visual coding-nya tadi gitu ya. Visual coding. Nah, kita preview lagi. Kita akan lihat apakah berhasil atau tidak hasil dari touching kita tadi. Nah, ini sudah preview, kita klik start dan masuk ke scene 2, kita geser mungkin geser ke kanannya ini nanti kita kurangi ya, ini terlalu cepat ya. Jadi nanti khawatirnya akan tidak sesuai. Dikit lagi kita geser sampai menyentuh. Nah, ketika menyentuh otomatis koinnya menghilang dan akan muncul 4 ditambah 2, yaitu jawaban benarnya adalah 6. Ketika menjawab 6, maka otomatis skornya akan berubah menjadi 50. Begitu ya tadi ya. Kalau awal kita seperti ini, saya start game ulang. Ini nilainya 0, saya coba geser dan maju. Seperti ini, terus maju. Oke, lihat ini posisi skornya masih 0 ya. Ketika menyentuh, menghilang, otomatis suara jamnya muncul, kemudian ini ada pertanyaan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Begitu ya, kita submit. Nah, menjadi skornya otomatis menjadi 50. Begitu teman-teman ya. Itu untuk settingannya.
Nah, kemudian ini baru jawaban benar. Ketika kita ingin memasukkan jawaban salah, kita perlu mengklik yang tanda bergerigi di sini ya. Saya zoom. Nah, di bagian sini silakan diklik. Kemudian teman-teman bisa melihat di situ bahwa ada else if dan else ya. Jadi untuk menambahkan jawaban salah, kita masukkan else ke dalam kolom yang kedua. Sehingga nanti otomatis di bagian sini akan muncul tampilan else ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ada jawaban benar dan ada jawaban salah. Nah, di jawaban salah ini saya close dulu. Ketika siswa menjawab salah, misalnya ya, ketika siswa menjawab salah, maka akan kita tambahkan notifikasi yang sederhana saja di scene 3, seperti ini. Oke, kita masukkan, di sini kita masukkan 3D ataupun tulisan ya, bolehlah tulisan try again misalnya. Try again artinya coba lagi, begitu dengan monster black dan warnanya warna biru, kita apply kemudian place ya. Nah, mungkin begini ya, simpelnya begitu, tapi kalau teman-teman nanti akan membuat yang lebih menarik, yang lebih bagus silahkan. Nah, jadi ada tulisan try again, nanti ketika jawabannya salah akan kembali ke try again. Ketika try again-nya ini muncul dan ingin kembali ke scene 2, kita tambahkan codingan baru yaitu even when is click. Jadi ketika try again-nya diklik akan berpindah switch scene begini ya. Scene-nya pindah ke scene 2 gitu. Jadi ketika nanti try again muncul, kita setting atur di sini dan kita set kamera dulu. Nah, nanti akan berpindah ke sini ya. Begitu. Codingannya tadi kita edit lagi codingannya di sini. Geser sedikit. Nah, ketika menjawab benar 6 yaitu skornya nambah, tapi kalau salah berarti selain jawaban 6 itu kita akan switch scene, pindahkan scene-nya ke scene 3 begitu ya, ke scene 3. Oke, seperti ini. Nah, ini baru kita setting dengan koin yang pertama ya, dengan koin yang pertama. Kita akan setting dengan koin yang kedua, yaitu touch koin 2. Nah, untuk touch koin 2 kita coba geserin dulu ini dan kita copy bagian sebelah sini ya. Oke, seperti itu. Kita cek bagian atas biasanya dia munculnya. Kita geserin lagi. Ini penempatan dari block codingnya ini terkadang memang ketika di copy seperti itu. Nah, untuk bagian condition ya, bagian condition yang berwarna kuning saya tidak sarankan teman-teman mengcopy ya ketika ada condition karena biasanya akan acak-acakan begitu ya. Jadi disarankan pelan-pelan saja, di-copy atau diduplikat bagian-bagian tertentu yang memang bisa di-copy kecuali condition. Karena yang bagian kedua ini kita ingin koin 2, silahkan diganti koin 2. Jadi ketika Gory Player menyentuh koin 2, maka yang akan berubah adalah koin 2-nya. Kemudian akan muncul media jam atau suara jam. Kemudian pertanyaannya mungkin bisa kita update menjadi 8 ditambah, mungkin ya agak lebih berat lagi mungkin misalnya. Kemudian di sini min 2. Berapakah jawabannya begitu ya. Ini mungkin materi bilangan yang lebih rumit. Bisa sebenarnya dengan tulisan ya, dengan pertanyaan berupa kata-kata, tapi nanti di sini diganti menjadi teks ya, dan kemudian untuk jawabannya di sini nanti diganti teks, begitu saja perbedaannya. Oke, tadi saya ingin mengubah ini dulu yang bagian kanan dan kiri ini untuk 3 unitnya terlalu cepat tadi ya. Jadi saya buat 2 unit dan ininya dalam waktu 1 detik saja. Agar tidak terlalu cepat untuk bagian ke kanan dan kiri. Sini untuk yang kedua kita pilih condition dan pilih yang sama seperti ini. Dengan cara yang tadi sama. Kemudian ini kita ganti menjadi answer one ya. Kebetulan karena ininya tadi answer one. Kita pilih answer one. Answernya yaitu
8 ditambah min 2 ya, plus dikali min menjadi min, berarti jawabannya juga 6 begitu ya. Ini untuk matematika nih. Nah, kemudian ketika jawabannya benar, saya pilih if-nya dulu, else biar dia langsung ya begini. Jadi ada jawaban benar, ada jawaban salah. Ketika menjawab benar, maka skornya akan bertambah lagi berapa begitu ya. Tapi kita tidak set skor ulang ya. Jadi set skor ini hanya untuk di bagian pertama. Artinya di kedua dan selanjutnya kita langsung ke change ya, ke change seperti ini. Ini ya jangan lupa diganti dengan skor. Kemudian di sini nilai skor yang akan dimasukkan berapa itu silakan dimasukkan ya. Saya duplikat dulu nih. Terduplikat atau tidak nih ya. Tidak terlihat ya. Jadi kita ambil dari operator saja deh. Kita pilih yang angka ini, gantikan ini menjadi angka 50 lagi misalnya. Jadi dua soal jika jawabannya benar skornya akan 100. Kemudian ketika skornya berubah jadi 50, maka akan update teks ya. Di sini akan ada update teks. Sebentar. Yang akan update itu adalah 0, update-nya menjadi skor ya. Ini saya hapus. Kita ganti variabelnya menjadi skor. Jadi berapapun skornya nanti akan berubah sesuai. Tapi ketika jawabannya salah, dia akan switch-in ke scene ketiga gitu ya. Nah, ketika ketika ini karena ini final ya, ketika ini terakhir dan dia jawab benar dan kemudian skornya menjadi 100, apakah yang akan terjadi? Nah, kita akan tambahkan ya, agar memiliki ending begitu ya. Nah, di sini di bagian jawaban benar, ketika dia menjawab jawaban benar, kita akan tambahkan condition, yaitu wait ya, menunggu gitu. Jadi menunggu 2 detik setelah skornya tadi berubah menjadi angka 100, dia akan menunggu selama 2 detik. Setelah 2 detik dia akan switch in misalnya begitu ya, switch in, kita akan ubah menjadi switch in. Nah, switch scene-nya ini kita pindahkan ke scene 4 gitu ya. Jadi kita tambahkan scene baru, scene 4. Misal di sini kita buat scene 4 ini tulisan selamat Anda berhasil mungkin begitu ya. Saya akan coba pilih more, kemudian copy to ke scene 4 aja biar cepat ya. Oh, tapi ternyata ini tidak bisa ya. Kita delete saja, kita mulai dari awal saja. Teksnya yaitu selamat Anda berhasil gitu ya. Selamat Anda berhasil, atau kita tulis atas dulu selamat. Kita pilih master black dan kemudian biru juga ya. Apply dan place. Ini kita atur dulu rotate-nya biar kelihatan bagus. Selamat. Baru kita pilih duplikat. Nah, selamat di sininya kita ganti Anda. Untuk name-nya kita ganti Anda dan teksnya Anda berhasil, tanda seru misalnya ya. Boleh dikasih emot ataupun sejenisnya lah ya. Ini saya contohkan saja. Bisa Bapak Ibu atau teman-teman atur dan ubah menjadi yang lebih bagus, lebih bersahaja. Nah, seperti ini. Sudah berhasil, kita kembali ke scene kedua. Di mana tadi codingnya seperti ini. Kita lihat dulu codingannya. Nah, begini. Jadi ketika menjawab benar 6, skornya menjadi 100, kemudian menunggu 2 detik, dan akhirnya switchin ke scene 4 ya. Ke scene 4 yaitu berhasil atau ending gitu. Jadi tidak ada game lagi begitu, berhasil sampai di sini. Atau bisa dimasukkan audio tambahan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau teman-teman ya. Jangan lupa di rename dulu, ini misal tutorial ya, tutorial game interaktif seperti ini. Interaktif. Kita apply dan jangan lupa disimpan teman-teman ya.
Oke, kita preview dulu apakah ini berhasil atau tidak. Oke, ini mulai kita start game. Dia langsung berubah di scene kedua. Kita geser dikit. Oke, ini masih terlalu cepat ya. Nanti kita ganti lagi. Seperti ini. Oke, kita maju. Ini agak sulit ya, teman-teman ya. Karena terlalu cepat. Oke. Nah, menyentuh. Jawabannya adalah 6. Kita submit. Skornya berubah jadi 50. Kemudian kita geser lagi. Oke, baru kita maju. Ini agak kejauhan sepertinya ya. Nah, 8 ditambah min 2 yaitu 6 lagi ya, kebetulan jawabannya sama. Kita submit, maka skornya menjadi 100, menunggu selama 2 detik, kemudian dia akan switch-in ke scene 4. Selamat Anda berhasil. Ini endingnya seperti itu. Kurang lebih misal ya. Karena kebetulan saya hanya membuat 2 soal. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman ingin membuat petualangan yang lebih keren, yang lebih bagus, silakan buat dengan kondisi yang lebih lain ya. Misal kalau kondisinya menjawabnya salah, nih kita coba ya dengan kondisi jawaban salah ya. Ini nah, harusnya kan 4 ditambah 2 adalah 6. Saya menjawab 4 misalnya. Maka ketika disubmit dia otomatis akan try again. Ketika diklik try again, dia akan kembali ke scene kedua. Seperti itu. Oh, ini try again-nya tidak berhasil, teman-teman. Saya cek dulu. Coba di scene ketiga. Codingannya apakah berhasil? Oh, ini belum ya. Jadi try again-nya belum diklik. Makanya belum berhasil tadi. Oke, ini sudah jadi, teman-teman ya. Ini sudah jadi. Saya coba untuk publish agar ini bisa difungsikan untuk siswa ya. Kita klik publish, kemudian jangan lupa di capture dulu ya. Di capture, kemudian saya tulis judulnya adalah tutorial game interaktif dan misal di sini di bagian deskripsinya ini adalah begitu ya, tutorial game interaktif dengan materi matematika, misal seperti itu ya. Fase apa bisa dibilang fase B lah ini ya, seperti itu. Nah, kategorinya bisa dengan kategori education, kemudian game dan game nih ya, tapi untuk kategori ini tidak wajib ya. Title dan deskripsi ini yang wajib. Silakan di next. Di sini karena kita akan melihat dengan view 3D, silakan di checklist. Tapi kalau teman-teman ingin dengan QR dan juga AR marker yang bisa di-scan juga silakan di checklist, atau kalau misal ingin place in room, jadi ada di dalam ruangan, silakan di checklist. Kemudian di sini ada pilihan privasi option, ada public dan ada privat. Silakan pilih privat kalau dirasa project ini hanya untuk Bapak Ibu saja, tidak untuk dipublish begitu ya, silakan. Tapi untuk privat ini hanya berlaku untuk pengguna akun pro ya. Silakan nanti berlangganan, nanti cek di bagian video ini di bagian akhir, teman-teman akan bisa berlangganan melalui saya ya dengan harga yang lebih murah. Kemudian sama yang di bagian bawah, di bagian duplikatnya itu bisa di no ya kalau kita dengan akun pro. Artinya project kita ini bisa diduplikat orang lain ketika kita pilih yes, tapi kalau tidak ingin diduplikat oleh orang lain silahkan pilih no. Misal saya biarkan orang lain bisa menduplikat project yang saya buat. Kemudian kita klik publish. Biasanya mempublish project assembler ini itu tidak lama ya, hanya sekitar 1 menitan. Jadi tidak lama nih seperti ini. Kita klik down. Nah, nanti untuk bisa dimanfaatkan oleh siswa, teman-teman bisa share link ini ya, share copy link ini, share ke WA atau Facebook atau ke media lain yang bisa digunakan oleh siswa. Silahkan. Saya menyarankan untuk pakai link saja karena lebih mudah. Dan sebenarnya ada versi QR juga yang bisa di-scan, ada juga embed, tapi mungkin yang paling familiar adalah ini ya, yang
di share link, silahkan copy link dan kirim ke WA di grup WhatsApp terdekat. Nah, itu untuk mempublish. Selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana tampilan hasil proyek kita ini ketika sudah akan dimanfaatkan oleh siswa kita. Oke, misal ya ini kita sudah punya linknya yang di-share di grup misalkan. Kita hanya perlu klik saja link yang sudah diberikan oleh guru, misal ini ya, sebagai siswa ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Karena tadi saya mengaktifkan lihat dalam 3D, pindai marker dan letakkan di ruangan Anda, sudah diaktifkan semua dan duplikat proyeknya juga diaktifkan. Ini bisa dimanfaatkan sebenarnya ya. Tapi mungkin untuk praktik ini saya akan coba yang lihat dalam 3D. Kita klik lihat dalam 3D. Oke, ini misal tampilannya seperti ini. Saya di scene 1 ya, kita klik start game. Misalnya seperti itu. Nah, di navigasinya ini kita bisa pilih navigasi maju. Nah, untuk dia maju kemudian geser dikit. Oh, kelebihan. Maju. Untuk ke kanan ini desainnya terlalu cepat ya, teman-teman ya. Oke, 4 ditambah 2 berapa? Saya jawab 6 misalnya ya. Kemudian kita submit, maka otomatis skornya akan menjadi 50. Kemudian baru kita geser lagi ke navigasi selanjutnya. Oke, dan 8 ditambah min 2 jawabannya juga masih sama 6. Kita submit, maka kita akan menunggu 2 detik dan kemudian baru ada ucapan selamat seperti ini ya. Oke, ini sudah jadi teman-teman ya. Tuh, sudah jadi. Jadi begitu cara menggunakannya, mudah sekali, hanya cukup mengklik link yang diberikan sudah bisa diakses seperti itu. Kalau ingin kembali tinggal di close saja ya, seperti biasa, maka akan kembali. Nah, itulah teman-teman tutorial kita pada sore hari ini tentang membuat game interaktif dengan memanfaatkan visual coding dari Assembler Edu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan membuat tutorial yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa, jika teman-teman ingin membeli akun Pro Assembler, bisa dengan saya atau distributor resmi lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar bisa lebih berkembang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.